Saudara, demi memenuhi kebutuhan hidup, fenomena polyworking ataupun punya pekerjaan lebih dari satu, kini kian marak di kalangan pekerja muda. Ekonom Indef menilai pengeluaran yang tak sebanding dengan pemasukan jadi faktor utama generasi Z melakukan dua pekerjaan atau bahkan lebih. Berikut penelusuran jurnalis Kompas TV Elgin Fridianto dan juru kamera Arif Zulhasmi. Saudara, di tengah situasi ekonomi global yang penuh ketidakpastian, menjalani lebih dari satu pekerjaan utama alias polyworking atau memiliki pekerjaan sampingan yang biasa disebut side hustle bukan sekedar tren masa kini. Kondisi ini justru jadi cerminan perjuangan individu untuk bertahan hidup di tengah himpitan ekonomi. Biaya hidup terus meningkat, tapi pendapatan masih di bawah rata-rata. Demi memenuhi kebutuhan hidup, fenomena polyworking kian merambah pekerja muda. Tak sedikit, pekerja Gen Z memiliki lebih dari satu pekerjaan. Ricky Ibrahim salah satunya. Mengadu nasib di perantauan ibu kota, pekerja Gen Z yang akrab disapa Baim ini menjalani dua pekerjaan sekaligus. Nama saya Ricky Ibrahim, umur saya 28. Kalau untuk itu ya dua kerjaan. Merantau dari Banten, Baim bekerja sejak pagi hingga sore hari di rumah makan. Melayani pembeli hingga bersih-bersih di rumah makan menjadi rutinitas pekerja Gen Z yang juga tulang punggung keluarga. Sadar pendapatan tak mencukupi, usai menghabiskan separuh waktu di rumah makan, Baim bekerja sebagai pengemudi ojek online. Nasi Padang untuk hari ini. Iya. Sambilan lah, sambil kerja. Kalau udah ada waktu senggang baru ngojol gitu. Untuk ngojol sendiri ya paling kalau libur, kalau atau hari-harinya kalau udah ada istirahat kan dari jam sore gitu, kadang ada istirahat. Ya sambil ngojol, sambil nyantai, GoFood gitu. Nyampe malam. Ya paling begitulah. Rasa lelah menghampiri, tapi Baim tak putus asa menabung pundi rupiah demi mewujudkan cita-cita membahagiakan kedua orang tuanya. Mungkin karena kebutuhan untuk mencukupi aja lah ya. Karena ada tujuan juga hidup, impian yang harus dicapai gitu ya. Ada keinginan lah yang harus dicapai. Ya keinginan terbesar ada cuman pengen bahagiain orang tua sih. Dia ada punya cita-cita ingin pergi ke umroh gitu. Cuman ya kalaupun tidak, setidaknya kita masih bisa berusaha lah gitu ya. Ya nabung dikit-dikit. Kalau dibilang capek ya pastilah semuanya capek. Cuman itu kan jadi resiko. Gimana kitanya gitu ya. Mengatur waktunya gitu ya, sambil menjaga kesehatan lah ya. Kalau capek bener ya paling ngojolnya saya istirahat dulu sehari gitu, besoknya baru ngepres lagi. Di tengah sulitnya mendapat pekerjaan, Baim bersyukur masih bisa mendapat penghasilan meski harus membagi waktu dua pekerjaan sekaligus. Nyari kerja susah banget lah untuk saat ini, apalagi dengar-dengar temen semua juga susah nyari kerjaan, makanya saya ngelakuin ini ya daripada nganggur lebih susah gitu ya. Ngojol juga maksudnya maaf bukan ngeredain ya, ngojol juga kan gak nentu gitu ya penghasilannya, ya serajin-rajinnya kita gitu kan kalau ngojol. Ya mumpung masih bisa sekalian ya badan sehat gitu, kenapa enggak gitu, mumpung masih muda juga kan. Fenomena memiliki 2 hingga 3 pekerjaan sekaligus alias polyworking tentu berdasarkan alasan. Mulai dari tekanan ekonomi untuk mencukupi kebutuhan hidup, peluang kerja paruh waktu yang dapat dikerjakan di rumah, hingga budaya hustle atau FOMO akibat pengaruh media sosial. Alasan eksplorasi karir turut menjadi latar belakang generasi muda yang ingin mencoba banyak hal dan tidak terpaku satu jalur karir.
Ada pula alasan job mismatch atau ketidaksesuaian kualifikasi kebutuhan pasar, namun tetap bertahan di pekerjaan tersebut sambil mencari yang lebih sesuai minat atau skill. Tak hanya di Indonesia, fenomena polyworking juga menjadi tren di sejumlah negara di dunia. Berdasarkan survei Paychex di Amerika Serikat pada tahun 2023 terhadap 1.000 orang, mendapati Gen Z lebih banyak melakukan polyworking atau 2 pekerjaan sekaligus, sebesar 46%. Bahkan, 47% Gen Z melakukan 3 atau lebih pekerjaan secara bersamaan. Sementara, di Indonesia, berdasarkan riset Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat LPEM Universitas Indonesia menunjukkan pada tahun 2024 sebesar 8,2 pekerja di Indonesia memiliki 2 pekerjaan sekaligus. Disusul negara Australia sebanyak 6,6% dan Amerika Serikat 5,7%. Menelusuri fenomena polyworking, saya pun bertemu peneliti Institute for Development of Economics and Finance atau INDEF, Ahmad Heri Firdaus. Ahmad menyebut generasi Z memiliki kemampuan produktif untuk meningkatkan penghasilan. Ya, jadi sebenarnya ini bisa dilihat dari 2 sudut pandang ya. Pertama, mereka yang punya 2 pekerjaan utama atau punya sampingan. Nah, ini kan artinya kalau kita ambil sisi positifnya adalah ya mereka artinya produktif gitu kan, produktif, kemudian juga punya kemampuan lebih dari 1. Kemudian juga mereka mengoptimalkan waktu-waktu yang bisa dijadikan kegiatan produktif gitu. Nah, ini kan sebenarnya dari sisi positif, artinya dari sisi income pasti akan lebih banyak gitu ya yang mereka dapatkan. Kemudian juga jelas produktivitasnya akan meningkat. Menurut data Badan Pusat Statistik atau BPS, rata-rata gaji atau upah bulanan pekerja Indonesia per Agustus 2025 hanya sebesar Rp3.331.000. Angka ini termasuk kecil dengan biaya hidup yang kian meningkat. Ahmad menilai pengeluaran yang tak sebanding dengan pemasukan menjadi faktor utama Gen Z menjalankan 2 pekerjaan sekaligus. Tapi kalau kita lihat di sisi lain, yang menjadi kekhawatiran adalah apakah mereka yang melakukan pekerjaan sampingan atau punya pekerjaan sampingan atau punya 2 pekerjaan utama, apakah mereka ini melakukannya karena terpaksa akibat kebutuhan ekonomi yang semakin mendesak gitu, kebutuhan ekonomi yang mendesak, kemudian juga kebutuhan untuk biaya hidup yang semakin tinggi, sehingga ini memaksa mereka dalam tanda kutip untuk memiliki 2 pekerjaan utama atau memiliki pekerjaan sampingan. Menjalani pekerjaan lebih dari 1 bukan hal mudah. Fenomena ini menjadi alarm bagi pemerintah bahwa masih ada persoalan dalam struktur kerja nasional. Kita bisa melihat fenomena Gen Z ini dari multi perspektif ya. Perspektif yang pertama adalah memang pertama terjadi perubahan perilaku dari Gen Z itu sendiri, di mana pekerjaan yang sifatnya 9 to 5 itu tidak jadi lagi menjadi suatu prioritas atau tidak menjadi perhatian untuk Gen Z. Kalau dulu kita secara beramai-ramai, berombong-rombong mencari tipe pekerjaan yang 9 to 5. Tetapi sekarang sepertinya tipe pekerjaan seperti itu tidak sesuai lagi dengan keadaan dari Gen Z. Dengan keberadaan itu maka ditambah lagi dengan Gen Z yang memang kesukaannya sekarang adalah lebih melihat fleksibilitas. Nah, maka ini sesuai dengan karakter dari Gen Z itu juga. Selain itu, tim pakar Badan Komunikasi Pemerintah Fitra Faisal menyebut pemerintah akan mendukung industri-industri yang didominasi pekerja Gen Z, namun tidak memperumit industri dengan regulasi baru.
Nah, makanya pemerintah dalam hal ini tetap memfasilitasi ya keberadaan dari digital platform ya untuk kemudian meningkatkan potensi dari gross merchandise value. Akhirnya kalau kita bicara gross merchandise value dari digital economy itu meningkat, artinya peluang-peluang ekonomi juga akan meningkat juga. Tetapi di sisi yang lain, pemerintah juga melakukan upaya untuk memperkuat fondasi ekonominya, which is dalam hal ini industrialisasi. Nah, tidak menutup kemungkinan bahwa pada akhirnya kita akan hidup di era baru di digital platform di mana gigs economy itu menjadi the new normal. Ya, terlalu banyak regulasi itu juga akan menghambat ya kreativitas. Dalam hal ini pemerintah sifatnya adalah untuk melihat yang terlebih dahulu ya, berdialog, berdiskusi, menciptakan sandbox ya, regulatory sandbox yang pada akhirnya untuk berusaha untuk memahami ya apa sih sebenarnya di new economy ini. Karena kalau terlalu banyak regulasi juga pada akhirnya juga akan bisa menghambat pola gig working yang memang sudah berjalan selama beberapa tahun terakhir. Jadi yang paling baik adalah ya tidak over-regulate ya, tetapi di sisi yang lain ada fasilitasi ya dari sisi fiskal maupun dari sisi yang lain. Fenomena side hustle menjadi potret generasi Z dianggap sebagai generasi yang mudah beradaptasi. Lantas, bagaimana harusnya pemerintah bersikap untuk memanfaatkan bonus demografi? Selengkapnya usai jeda. Saudara, ekonom menilai fenomena polyworking ataupun side hustle merupakan potret bagaimana Gen Z mudah beradaptasi untuk beragam profesi dan keahlian berbeda. Lantas bagaimana seharusnya pemerintah menyikapinya sebagai upaya untuk memaksimalkan bonus demografi? Mulai dari kebebasan finansial, kepuasan pribadi, hingga pengembangan keterampilan menjadi alasan generasi Z memilih polyworking dan side hustle. Apakah ini bisa menjadi salah satu jalan keluar permasalahan ekonomi global? Tak hanya polyworking, fenomena side hustle juga muncul di tengah ketidakpastian situasi ekonomi. Bagi Albert Kennedy, seorang pekerja Gen Z di bidang fintech, side hustle menjadi pekerjaan sampingan untuk mengembangkan diri dan menyalurkan hobi yang menghasilkan uang. Saya punya side hustle, jadi kalau Senin sampai Jumat karyawan kantoran, di Sabtu dan Minggu kebetulan saya menjadi Master of Ceremony atau jadi MC. Untuk wedding, acara kantor, ataupun acara engagement, ataupun expo dan lain sebagainya. Awalnya itu dari zaman sekolah emang suka ditugaskan begitu ya, sampai akhirnya waktu merantau ke Jakarta saya ikutan suatu pageant lah. Dari situ belajar tentang public speaking, cara bawain acara dan lain sebagainya. Selain hobi, dapat pendapatan sampingan kan, kenapa enggak ya Mas ya? Ken mengaku senang dapat menyalurkan hobi dan merasa lebih produktif. Jam untuk senang-senangnya mungkin atau restnya waktu weekend agak berkurang, tapi di satu sisi karena saya sendiri enjoy pekerjaannya, ketemu orang, kemudian datangin tempat baru, bikin klien happy, di situ ada suatu enjoyment tersendiri, lebih daripada rest di rumah. Dan satu lagi karena merasa lebih produktif aja, karena saya sendiri ngerasa kayak orang yang kok kalau saya cuma jalan-jalan di mall ataupun apa, kayak ada perasaan bersalah gitu, mendingan melakukan sesuatu yang produktif. Memiliki pekerjaan sampingan, Ken mengaku bisa berinvestasi dan menabung untuk masa depan. Jadi kalau seandainya dibilang apakah cukup hanya dengan satu pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, jawabannya tergantung. Kalau saya sendiri sebenarnya dengan satu pekerjaan sih cukup, tapi kalau seandainya ada tambahan bisa untuk tambahan investasi atau ada tabungan tambahan. Ken bertekad akan mengembangkan potensi kedua pekerjaan yang ditekuninya. Jadi saya nggak melihat adanya downside-nya kalau saya kerjakan keduanya, kecuali waktu ya pasti. Tapi selagi muda saya lakukan keduanya, saya kembangkan keduanya, baik karir A dan juga karir B. Kalau saya naik keduanya, why not? Ya kan, kenapa enggak? Jadi yang saya lihat sih, ya masa muda ya sikat aja dulu. Kerjaan adalah semuanya yang bisa dikerjain, kerjaan aja, be productive. Ken, satu di antara jutaan generasi Z yang memiliki semangat untuk bekerja
dan mengembangkan diri lebih dari satu pekerjaan. Fenomena ini dinilai dapat menjadi acuan agar Indonesia bisa mengatasi kondisi bonus demografi, di mana kondisi jumlah penduduk usia produktif lebih banyak daripada usia non-produktif. Indonesia diprediksi akan mencapai puncak bonus demografi pada tahun 2045. Tantangan krisis sosial dan ekonomi pun di depan mata. Laporan World Economic Outlook Dana Moneter Internasional atau IMF edisi April 2025 memperkirakan tingkat pengangguran di Indonesia tahun 2025 mencapai 5%, meningkat dibanding tahun 2024 sebesar 4,9%. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik atau BPS, angka pengangguran di Indonesia per Februari 2025 mencapai 7,2 juta orang atau setara 4,76%. Adapun tingkat pengangguran kalangan usia 15 sampai 24 tahun atau Gen Z mencapai lebih dari 3,5 juta jiwa atau setara 48,77%. Peneliti Institute for Development of Economics and Finance atau INDEF, Ahmad Heri Firdaus menilai fenomena polyworking dan side hustle menjadi pilihan bagi generasi muda. Tenaga kerja Gen Z sekarang ini sebenarnya semakin mudah untuk beradaptasi gitu dibanding generasi-generasi sebelumnya yang apabila memilih pekerjaan dia agak sulit untuk mobile gitu ya, untuk beradaptasi di sektor atau di bidang lainnya. Nah, kalau kita lihat sekarang ini sebenarnya dengan adanya fenomena-fenomena dua pekerjaan utama atau punya pekerjaan sampingan, ini kan artinya mereka mudah beradaptasi, cepat beradaptasi, sehingga ini juga bisa membantu meningkatkan produktivitas mereka gitu. Tapi jangan sampai mereka yang melakukan atau memiliki dua pekerjaan atau pekerjaan sampingan, jangan sampai mereka melakukan itu karena keterpaksaan adanya kebutuhan ekonomi yang mendesak. Nah, justru ini yang akan menjadi tadi beban mental gitu ya, khawatir ke arah sana. Ahmad juga menjelaskan ada sejumlah perbedaan antara generasi Z dengan generasi lain di dunia pekerjaan. Jadi kalau kita lihat tren ya, perilaku tenaga kerja dari generasi ke generasi ya, di mana saat ini Gen Z sudah semakin banyak masuk ke pasar kerja. Nah, ini ternyata mereka memiliki kecenderungan ya, memiliki behavior yang berbeda, yang unik lah gitu ya kalau kita sebut. Mereka relatif cenderung tidak ingin terikat pada satu tempat dan satu waktu. Itu satu. Dalam waktu yang panjang. Mereka ingin lebih fleksibel. Mereka ingin lebih bisa memiliki waktu yang fleksibel untuk kegiatan mereka seperti itu. Selain itu, Ahmad juga menyebut perusahaan tidak perlu khawatir dengan pola pekerjaan generasi Z. Gen Z itu cenderung dalam tanda kutip mereka tidak bisa dipaksa gitu ya untuk mengerjakan satu pekerjaan yang itu aja setiap hari gitu, sehingga lama-lama nih perusahaan harus ngalah jangan-jangan gitu ya dengan keinginan para pekerja Gen Z ini. Tapi tetap sekali lagi apabila pekerjaan utamanya bisa diselesaikan dengan baik ya, tidak ada kerugian yang dia alami sehingga berdampak terhadap kinerja perusahaan, nah ini saya rasa nggak masalah. Namun, peran pemerintah diperlukan untuk memaksimalkan kondisi bonus demografi di Indonesia agar tingkat pengangguran di Indonesia tidak meningkat setiap tahunnya. Kita nggak tahu ya, jangan-jangan polyworking itu dicatat dia dua pekerja, padahal satu orang. Nah ini kan salah gitu ya. Jadi harus ada indikator-indikator baru yang menunjukkan struktur ketenaga kerjaan Indonesia. Kemudian juga bagaimana selanjutnya adalah pemerintah ini bisa menjembatani antara dunia pendidikan dengan dunia pekerjaan secara cepat. Nah saat ini ada program pemagangan yang baru ya, tahun 2005 ini setiap lulusan mereka bisa mengikut atau mendaftarkan sebagai anak magang di perusahaan. Nah, ini langkah yang baik saya rasa, tapi juga harus ada kerjasama dari semua lintas sektor ya, bagaimana nanti dari magang itu mereka bisa memperbaiki atau meningkatkan hard skill-nya, soft skill-nya. Tak semudah membalikan telapak tangan, mencapai kebebasan finansial adalah cita-cita dari setiap individu.
Mengerjakan 2-3 pekerjaan sekaligus merupakan salah satu cara untuk terbebas dari himpitan ekonomi. Namun, fenomena ini justru harusnya menjadi alarm bagi pemerintah bahwa negara memiliki PR besar memulihkan perekonomian.